Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi tentang Rempang kawan-kawan ya. Karena ya sejauh ini kasus ini yang paling gencar kita bicarakan. Kasus ini yang paling gencar termuat di media saat ini kawan-kawan. Terlebih lagi kasus Rempang itu ada LBH Pelita Umat bilang demi investasi rakyat dan tanah Melayu dikorbankan itu. Kemudian ada lagi yang paling parah, dugaan pelanggaran HAM di Pulau Rempang. Ada 20 orang terluka, ya kurang lebih lah segitu. Aparat gunakan kekuatan berlebih dan serampangan tembakan gas air mata. Yang jelas di situ banyak ibu-ibu, banyak anak-anak yang juga terkena. Yang dipersoalkan adalah masalah angin lagi tuh yang dipersoalkan ya, karena katanya anginnya lari ke sekolah dan sebagainya. Jelas ini yang menjadi perhatian kita semua, bahwasanya kasus Rempang ini akan terus kita suarakan. Coba kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. LBH Pelita Umat menyampaikan pernyataan sikap merespon konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang sempat berujung bentroknya antara warga dan aparat gabungan yang dikerahkan ke kawasan itu kawan-kawan. Sikap LBH Pelita Umat disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Demi Investasi Rakyat dan Tanah Melayu dikorbankan itu di Jakarta pada Minggu kemarin kawan-kawan. Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube itu, Ketua LBH Pelita Umat yakni Pak Chandra Purnawirawan itu menyampaikan 4 poin pendapat hukum lembaganya atas permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang. Yang pertama, bahwa rakyat Melayu Rempang memiliki hak atas tanahnya. Mereka telah menempati kawasan itu ratusan tahun lamanya, jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Seperti itu kalimat dari Pak Chandra kawan-kawan yang dikutip dalam siaran pers yang diterima JPNN kemarin. Nah, Pak Chandra menerangkan berdasarkan dari kitab Tuhfat An-Nafis karya Raja Ali Haji yang terbit pada tahun 1890 itu, jelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang di Galang dan Bulang adalah keturunan dari prajurit atau Laskar Kesultanan Riau Lingga itu. Mereka sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun kurang lebih 1720 Masehi di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah itu. Alamsyah I. Dalam Perang Riau yang pertama yang terjadi 1782 hingga 1784 melawan Belanda, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah, salah seorang pahlawan nasional itu. Kemudian dalam Perang Riau yang kedua juga melawan Belanda sekitaran 1784 hingga 1787, mereka menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Sultan Mahmud Riyad Shah. Itu Sultan Mahmud Riyad Shah. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang, dan Bulang secara turun-temurun kawan-kawan. Seperti itu yang dituturkan oleh Pak Chandra itu. Nah, disebutkan bahwa pada Perang Riau yang pertama dan Riau yang kedua, nenek moyang mereka disebut sebagai pasukan Pertikaman Kesultanan. Hal itu juga diungkap dalam sejumlah arsip kolonial Belanda berjudul Verslek van en Bezoek itu. En Bezoek en de Orang Darat van Rempang pada 4 Februari 1930. Laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Laporan tertulis itu kawan-kawan di Tanjung Pinang 12 Februari 1930 dan dimuat dalam sebuah buku itu Cisrif for Indescital Land and Volduken itu. Mungkin ini bahasa Belanda ini, makanya sulit sekali. Tahun 1930 itu. Oleh karena itu, LBH Pelita Umat mendesak pemerintah untuk menghormati hak tanah wilayah adat Melayu Kampung Tua dan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengurus administrasi dan pengelolaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua,
Kami mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco City dicabut sebagai proyek strategis nasional itu atau PSN itu. Kemudian dia mengatakan, Pak Chandra ini mengatakan bahwa rencananya di Rempang akan dibangun pabrik kaca dan solar panel. Pada Juli 2023, pemerintah menekan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Xinyi Group itu, perusahaan asal Cina itu. Nah, Pak Chandra menyebut perjanjian baru tersebut ditandatangani Menteri Investasi atau Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia di Chengdu, China, dan disaksikan Presiden Joko Widodo. Dia pun heran dengan pemerintah yang terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengorbankan masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang itu. Negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka. Kemudian yang poin ketiga bahwa LBH Pelita Umat mengutuk keras bila mana ada tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang Galang, dan sehingga rakyat mengalami cedera, trauma, dan kerugian materi. Jadi itu kawan-kawan. Lanjut, kemudian yang terakhir, LBH Pelita Umat berpendapat bahwa pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah Melayu Rempang adalah kebijakan kapitalistik dan kebijakan zalim serta melanggar hukum sehingga harus segera dihentikan. Pak Chandra menyatakan kebijakan zalim itu bertentangan dengan konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kawan-kawan. Dugaan pelanggaran HAM di Pulau Rempang itu kita akan lihat juga 20 orang terluka, aparat gunakan kekuatan yang berlebih dan serampangan dalam menembakkan gas air mata, yang kemudian jelas ini sangat merugikan masyarakat. Ini juga yang mungkin tidak dipahami oleh para penguasa sekarang, bahwasanya yang mereka hadapi di sana adalah rakyat miskin. Ya tidak perlulah kasih turun pasukan gabungan dan sebagainya. Jelas ini akan memperlihatkan kepada kita semua bahwasanya para penguasa sekarang ini lebih mementingkan proyek ambisius, proyek bisnis mereka, investor mereka, ketimbang rakyatnya sendiri. Saya pikir inilah yang kemudian kawan-kawan perlu kita perhatikan lebih dalam lagi. Ini yang kemudian kawan-kawan perlu kita amati lebih jauh lagi, sebab perhatian kita saat ini mengarah pada Rempang itu. Jika Rempang hari ini gagal atau Rempang hari ini dikalahkan, maka besok atau lusa kita juga yang akan dikalahkan, kawan-kawan. Ini juga sebagai gambaran nyata bila masyarakat Rempang yang hari ini terkena dampak dari investor, maka akan ada kemungkinan atau besar kemungkinan di hari selanjutnya kita juga yang merasakannya itu, kawan-kawan. Jadi perlu kita ikuti, perlu kita bantu teman-teman kita yang ada di Rempang. Saya pikir itu saja, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal yang terjadi di Rempang ini, kawan-kawan, mengenai kasus agraria yang terjadi di Rempang, Batam? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.